Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau main ke tempat teman saya, ya Pak Bengki. Banyak banget yang saya pengen korek dari beliau, karena teman saya itu saya nggak pandang umur kalau berteman ya. Kebetulan Pak Bengki ini yang sosok yang saya lihat itu punya pengalaman yang banyak. Kali ini yang saya mau korek itu sisi dari misterinya. Nah, kebetulan saya diundang langsung ke Gado-Gado Ibu Rohani, proyek Bekasi. Nah, tempatnya itu di sebelah rumah sakit Bekasi, ada Alfamart, udah itu tempatnya. Dan jujur, gado-gado yang udah tadi saya cobain tuh rasanya paten banget. Pokoknya buat teman-teman bisa mampir langsung ke sini kalau mau nyobain gado-gado, atau lagi nyari makanan siang kalau lagi main di rumah sakit, bisa mampir ke tempatnya Mbak Bengki. Pokoknya kisah misteri apa yang kita akan dapat, pokoknya simak terus sampai habis ya. Nah, yang tadi seperti yang saya bilang, saya lagi main ke tempatnya Pak Bengki, di tempat ibu Gado-Gado siapa? Ibu Rohani. Ibu Rohani. Nah, nanti lengkapnya ada di video openingnya ya. Nah, kali ini bener saya mau ngulik nih pasangan suami istri yang luar biasa. Jam terbangnya mancingnya tuh udah berapa lama itu Pak, kalau masak sama Ibu? Sama ibu sejak tahun 90-an. Tahun 90-an ya? Udah lama juga Ibu ya? Nah, pasti di perjalanan mancing nih sering mancing malam, ya udah warawiri kemana-mana nih Pak. Ada nggak sih cerita yang sengaja bisa dibagikan, khususnya cerita misteri gitu Pak? Oh iya. Oke. Assalamualaikum, sahabat My Captain. Kita akan berbagi cerita tentang kejadian horor di saat lagi mancing. Yang baru-baru ini kami berangkat ke daerah Muara Gembong, tempatnya di Muara Besar, di Bagan Tengah. Mungkin ibu bisa langsung ceritakan masalah apa yang pernah dirasakan saat sampai di Bagan. Jadi kami sampai di lokasi tepat pas maghrib. Pas maghrib ya? Pas maghrib, itu kita sampai di Bagan sudah mulai terasa gangguan-gangguan, disambut dengan gangguan-gangguan dari layar belakang tuh, istilahnya banner di belakang Bagan itu digoyang-goyang, mungkin suara-suara macam-macam. Ibu yang sangat terasa sekali. Terasa Ya. Kalau saya jam 12-an deh ya, Iya. kayak ada yang pasir, Oh. yang nebar pasir gitu di kolok gitu kan. Terus kayak ada yang patah-patahin itu apa sih, dahan gitu kayu. ya, Oh. tak gitu kayak dipatah-patahin. Tapi pas di center itu nggak ada? Nggak ada. nggak ada. Oh. Nah, terus gitu. Pas kayak gitu, ini ada apa gitu ya. Cuman paling kita nengok gitu kan. Kondisi Bagan berarti ya jauh ya dari orang-orang ya? Ya, Kayak. sepi, nggak ada. Kebetulan jumlah Bagan itu ada 9 dan malam minggu kebetulan saya pikir tuh rame, banyak pemancing dah. Makanya saya hari Rabu sudah booking, ternyata cuma kami berdua yang ngisi. Sebanyak 9 Bagan itu cuma kami berdua yang ada di Bagan itu. Oh. Sementara pemancing lain tidak ada. Nah, mulailah di situ terasa gangguan-gangguan Gangguan gitu ya. Nah, ini yang baru-baru nih Pak. Iya, yang baru-baru. Nah, yang menurut Ibu sama Bapak nih, yang pernah nggak paling serem itu di daerah mana sih? Kalau ngalamin hal iseng gitu. Jadi Muara Gembong kan pas perjalanan itu tuh mau apa tempat perjalanan? Jadi edisi ini mungkin edisi daerah Muara Gembong Muara ya. Gembong kayaknya di situ kayak. Dulu sebelum ada jembatan Jokowi, yang masyarakat Muara Gembong katakan itu jembatan Jokowi. Iya. Nah, sebelumnya itu ada jembatan gantung. Ketika kami berangkat malam jam 8 lah sampai di lokasi, Ya. ibu nih melihat ada penampakan seperti perempuan gitu ya, rambutnya panjang, baju putih, ya mungkin bisa dikatakan itu Mbak Kunti lah. Mbak Kun ya. Ya, Mbak Kun. Lagi pas perjalanan kan ya, pokoknya di sini alam-alam masih sepi deh ya dari situ ya. Terus cuman ibu ngeliat kayaknya kayak ada orang berdiri, cuman berdiri tuh ngeluk begitu. Wow. Jadi rambutnya di sini kita kan ikutan bertiga tuh ya. Iya. Saya, anak saya, terus bapaknya kan. Kan seperti itu masih perjalanan tanah juga masih tanah kan itu. Iya. Sebuah cuman saya nggak ngomong soal bapaknya. Terus sampai pas itu di
lokasi. baru saya cerita Pak saya gimana Oh, takut ya kalau misalnya kita jam cerita berapa di itu situ. Bu kira-kira? Masih sore, jam 8 ya. Jam 8 ya? Iya, Karena kan sepi ya. sepi kali ya. Karena sepi, belum ada. Kalau sekarang udah rame ya daerahnya. di Ini mall. tahun 90-an tuh Marga Imbong lewat dari maghrib udah sepi. Udah sepi. Karena warga juga masih jarang gitu. Mm-mm. Ya alhamdulillahnya malam di spot mancing itu Ah. ibu yang sering dapat. Oh, Ya macam-macam lah ikannya variasi. berarti tahan godaan juga berarti ya? Alhamdulillah. Tahan juga. Nah ini kan mancing berdua-dua nih teman-teman. Kalau mancing tuh selalu sama apa istrinya kalau Pak Bambang pergi nih. Kalau ditakutin pernah nggak sih Pak lari apa ninggalin istrinya? Apa istrinya ninggalin Pak? Alhamdulillah saya nggak pernah. Oh nggak pernah Saya ya? ninggalin dia. Wah luar biasa. Bahkan saat lagi naik motor juga kita pulang malam dari Muargembong menuju ke arah kota Bekasi, kita coba potong jalan melewati jalur Ponombo. Oh, Nah di sini ya begitu kami jalan gitu, lewat sepi tambak-tambak kiri kanan, tiba-tiba dari pohon halang-halang itu keluar makhluk warnanya agak hijau oh, sambil bungkuk gitu. Malah saya tegur, mau kemana? Gitu. Dia diam aja. Ya karena mungkin saya juga kurang pendengaran untuk suara dia gitu. Iya. Ya udah saya biasa aja lewat aja. Saya pikir ya makhluk itu biarkan aja mereka di alamnya, ya kita di alam nyata, dan mereka alam goib. Yang penting kita tidak diganggu. oh, tingginya seberapa tuh Pak? Kurang lebih kita 1,5 meter. 1,5 meter ya? Iya. Pendek berarti ya? Pendek. Warna Dia agak bungkuk hijau. Iya. Bukan Setelah gendut di- ya? iya. Padahal sebelah kanan tuh kan tambak. Begitu dia nyebrang jalan hilang di tambak gitu. Oh, kayak pengalaman saya tuh Pak ketambak, Iya. ngeliat orang jalan di air ya udah jelas-jelas itu saya pikir udah bukan orang, jalan di atas air Iya. udah. Wah luar biasa itu cerita saya waktu itu di Masjid Alam waktu itu. Oh Pak. iya. Nah kebetulan juga jalur Ponombo itu kan bisa Bisa ya? itu, Betul, betul, lewat betul. ke Masjid Alam Ah. atau lewat naik perahu lewat Sungai Belacan bisa. Nah ini teman-teman nih Pak Bambang sama istrinya tuh mancing di laut pernah, muara pernah, pokoknya udah mancing kemana-mana ya Pak ya. Iya. Pengalamannya lumayan serem juga ya. Lumayan. Alhamdulillah. Apalagi ini yang pertama tadi diceritain tuh baru-baru kejadian gitu loh. Ada aja gitu kalau namanya kita lagi di alam ya Pak. Iya. Dalam bebas itu yang penting kita jaga kesopan santun, kita permisi, Aha. ya, terutama dengan yang nyata, entah bapak-bapak atau ibu-ibu itu selalu permisi, dan juga untuk di alam gaibnya ya kita juga permisi, kami banyak selawat. Atau memang kalau di situ ada makam para sesepuh atau para leluhur, coba kita kirim doa Al-Fatihah. Oh, gitu ya Pak ya. Karena mereka bisa lihat kita belum tentu bisa melihat mereka, kecuali orang-orang tertentu. Iya, iya. Seperti itu kan. Juga banyak lah pengalaman horor-horor kayak gitu. Seperti pernah kami sering di Muargembong itu sampai seperti saudara. Nah, ketika sampai di lokasi itu sering saya melihat banyak jaring. Itu kalau nggak salah ada 7 di sepanjang sungai Muargembong itu. Sungai Citarum lah. Oh, Sungai Citarum ya. Iya. Itu ada 7 jaring yang bisa menyeberangi sungai. Oh. Ketika kami sampai ke sana lagi, kok tidak ada, malah robek-robek gitu. Saya tanya sama yang suaminya punya warung itu, dikatakan bahwa penghuni daerah sini marah. Oh. Kenapa? Itu diacak-acak. Saya pikir siapa nih, rakyat, warga di Gembong atau siapa? Ternyata bukan, gaib daerah situ marah. Iya, iya. Ya nggak tahu alasannya apa, hanya Pak Tua itulah yang tahu gitu, suaminya warung itu. Banyak kejadian-kejadian mistis di situ. Ada aja ya. Di luar nalar kita. Banyak betul sih Pak. Saya pun ngalaminnya sendiri ya, bener-bener nggak nyata. Yang susah dinalar gitu loh Pak, Iya, iya. pengalaman yang. Nah mungkin nih ada teman-teman yang kurang paham nih karena kurang. Kalau ketemu yang makhluk-makhluk kayak gituan nih Pak, sebaiknya apa sih Pak? Kalau kita ini biar nggak panik atau. Pertama kita ucap dulu ya assalamualaikum ya gaib. Aha. Paling kita sambil baca ta'awud nah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dunia kamu, dunia kamu, dunia kami, dunia kami. Silakan masing-masing, jangan saling mengganggu. Kalau Anda merasa terganggu, mohon maaf. Saya tidak bisa melihat Anda, wujud Anda seperti apa, tapi Anda bisa melihat kami. Jadi mohon jangan mengganggu. Mohon maaf kalau saya ada salah. Bila tindakan kami di sini agak ceroboh gitu ya, mohon silakan aja kan gitu. Wah, subhanallah. Ini pesan-pesan buat teman-teman ini benar-benar bermakna. Pokoknya
dengerin baik-baik aja pesannya. Kalau kita berada di tempat alam itu nggak tahu akan ada kejadian kayak gimana, apalagi makin kurang ajar kalian bisa sengsara sendiri nanti ya. Nanti kita jangan sompral, jangan sombong di daerah orang gitu ya. Ya pertama itulah jaga sopan santun. Terus kalau Anda umat muslim, tetap jaga itu sambil berzikir. Gitu. Nah, saya kira itu. Ada lagi nggak nih Pak pengalaman yang menurut Bapak sama Ibu deh, ada lagi nggak kisah-kisah yang bisa dibagiin? Jadi di daerah Kecamatan Muargembong, tepatnya di daerah Hutan Gedong, kami berdua ya dengan ibu mancing di tambak malam-malam, banyak ikannya di situ, tapi tidak ada yang mau makan. Gitu. Kita bawa umpan cacing dengan udang, sama sekali tidak ada yang mau makan. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke rumah warga karena kami nginep di rumah warga. Itu dalam perjalanan, karena biasanya kalau siang tuh banyak kambing ya. Nah ini begitu perjalanan, saya tuh bawa joran panjang, agak ke belakang juga gitu. Kok tiba-tiba ada yang goyangin gitu. Nah, saya nengok ke belakang nggak ada, saya kira kambing dah yang siang biasa main gitu. Ternyata tidak ada kambing. Udah, begitu jalan lagi kira-kira 10 meter, digoyangin lagi. Langsung saya nengok gitu ya. Saya sambil baca gitu, karena saya juga rasa takut saya di luar batas jadi memberani. Bahkan saya jadi emosi. Saya tantang sok wujud sia. Moal siat aing gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah pernah saya dapat kalimat dari suatu perjalanan saya ziarah ke daerah Cirebon gitu. Itu dapat kalimat ya Allah ya Allah ya Allah ya Jalilul Akbar ya Jalilul Akbar ala musid batin ala makhluk wal akhirah. Saya gebrak 3 kali bumi, tiba-tiba tuh di sepanjang tambak itu kok ada suara pada kecebur gitu. Entah makhluk apa yang kecebur, tapi tidak ada. Air tenang, air goyang, tapi kok nggak ada gitu. Suara apa kok banyak bener gitu. Udah, kami putuskan untuk tetap lanjut jalan gitu. Nah, perjalanan kami ini kurang lebih sekitar 500 meter, tetap jalan, alhamdulillah tidak ada gangguan lagi. Tiba sampai di rumah warga, ibu masuk ke dalam rumah tidur, saya sampai jam 2 nggak bisa tidur. Tiba-tiba dengar suara anak kecil menjerit gitu, manggil mamanya, mak gitu. Saya ambil senter, saya cari di luar nggak ada. Gitu. Suasana tuh memang lagi sepi, jam 2 malam tuh sepi. Saya kembali ke rumah warga itu, kedengaran lagi, kencang suaranya. Saya keluar lagi nggak ada. Mungkin saya kali tadi nyakitin mereka. Terus saya istighfar ya. Astagfirullahaladzim, maaf kalau memang saya agak kasar atau gimana. Nah, jadi pesan buat teman-teman para angler dan sahabat-sahabat My Captain, apabila kita ada di suatu tempat, jaga kita sopan santun, tetap kita jaga zikir, betul. Ya, terutama ya dengan warga setempat dan juga makhluk gaib yang kita bisa tidak lihat, tapi mereka bisa lihat kita. Jadi kita mohon maaf kalau udah salah-salah. Maaf aja kalau gaib itu melihat kita tidak lihat, atau ada yang kesenggol atau keinjak gitu. Karena kadang-kadang juga sering mendengar namanya setan budek. Kita permisi dia diam aja, kesenggol marah. Kita mohon maaf kalau ada salah-salah gitu. Betul. Karena Allah menciptakan makhluk jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita sebagai makhluk yang nyata, makhluk yang dikatakan lebih sempurna dari makhluk lainnya, kita bisa mengalah untuk menang. Jadi kita mengucap aja mohon maaf. Nanti kita berjaga untuk sama-sama. Kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ini. Terima kasih banyak buat Pak Bengki dan Ibu. Kalau saya mau nanya sekali lagi terakhir, kalau lagi keadaan takut gitu biasanya si Ibu gimana Pak? Apa diem aja, apa nangis, apa gimana? Biasa aja ya Pak? Alhamdulillah, biasa paling istighfar, astagfirullahaladzim. Ya. Jangan lupa, itu kalau istighfar itu hanya kita minta ampun pada Allah. Tapi kalau kita mengucap tauhid itu, auzubillahi minasyaitonir rajim, itu kita minta perlindungan pada Allah kan dari segala godaan jin dan setan yang terkutuk. Tetap itu kita ucapkan auzubillahi minasyaitonir rajim. Betul. Pertama di lokasi tetap kita assalamualaikum ya gaib. Mohon maaf kalau kita nggak kita melihat kalian, tapi kalian lihat kami ya mohon maaf kalau ada kesalahan, senggol atau injak. Penting juga sih Pak, kalau kita ngelempar bandul kena dia marah kita dikasih zong. Nggak bercanda ya teman-teman. Terima kasih banyak nih buat Ibu sama Bapak udah berbagi info cerita horornya, tips dan tipsnya. Dan buat teman-teman kalau lagi main di RSUD Bekasi
Gedung E, iya sebelahnya kan ada Alfamart, nanti ada tempatnya Dan Pak juga ada Ibu Rohani. Ibu Rohani, tempatnya Pak Bengki dan Ibu bisa mampir ke sini. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang nonton sampai habis. Saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.